VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Selasa 5 November 2024 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Mada Yoni. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Ini hari yang ditunggu-tunggu nih oleh 240-an juta kira-kira warga Amerika karena dalam kurang dari 24 jam mereka akan memadati TPS-TPS untuk memilih orang nomor 1 di negeri ini. Sebenarnya sih udah ada 77 juta orang yang sudah memberikan suara lebih dini lewat pos, lewat TPS langsung. Tapi gongnya baru Selasa ini nih nanti. Nah, ada beberapa reporter kami sudah turun lapangan dan akan menyampaikan laporannya nanti, termasuk Rifan Diastono yang saat ini ada di Florida. Kita emang harus vote kan, harus ikut dalam pemilu. Itu emang tanggung jawab kita. Dan apalagi kan sekarang banyak isu yang makanya kepercayaannya sendiri-sendiri ya. Ini tadi petikan wawancara Rifan dengan salah seorang diaspora Indonesia yang juga jadi salah seorang pendukung kandidat kita nih. Dan seperti kemarin kami juga akan kembali memperkenalkan dua calon presiden Amerika, just in case ada yang belum kenal. Ladies and gentlemen, I am officially running. My mother was a brilliant 5-foot. Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini langsung kita temui Nuh Hadi Sucahyo yang sudah bersiap untuk menyampaikan berita dunia pagi ini. 8 orang dihadapkan ke pengadilan Prancis pada Senin didakwa memberikan kontribusi terhadap iklim kebencian yang mengarah pada aksi seorang Islamis radikal asal Chechnya berusia 18 tahun memenggal seorang guru bernama Samuel Paty di luar kota Paris pada 2020. 7 laki-laki dan 1 perempuan hadir di pengadilan dalam persidangan ini yang direncanakan akan berlangsung hingga akhir Desember atas pembunuhan terhadap Paty, seorang guru sejarah dan geografi yang berusia 47 tahun. Persidangan yang akan berlangsung hingga 20 Desember ini dimulai dengan konfirmasi identitas dari terdakwa dan puluhan saksi, kata koresponden AFP. Abdullah Anzorov, pelaku yang meminta suaka di Prancis, tewas di tangan polisi beberapa saat setelah dia membunuh Paty di dekat sekolahnya di sisi barat kota Paris. Guru itu yang menunjukkan kepada siswa-siswa di kelasnya kartun Nabi Muhammad yang ada di majalah satir Charlie Hebdo dianugerahi sebagai seorang pahlawan kebebasan berpendapat oleh pihak berwenang Prancis. 6 terdakwa, di mana 3 diantaranya berada di bawah pengawasan pengadilan, diadili karena berpartisipasi dalam sebuah tindakan kriminal teroris yang dapat dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Pada pekan terakhir kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat, calon Presiden Partai Republik Donald Trump menggugat CBS News dan mengajukan keluhan kepada Komisi Pemilihan Umum terhadap surat kabar The Washington Post. Inilah kasus-kasus terbaru yang paling menarik perhatian publik antara mantan presiden dan outlet berita yang sering dituduhnya bias. Trump menggugat CBS atas wawancara dengan Wakil Presiden Kamala Harris dalam program 60 Minutes yang ditayangkan pada awal Oktober. Sebelumnya, Trump juga telah setuju untuk memberikan wawancara kepada 60 Minutes, namun kemudian mundur. Gugatan yang diajukan di Texas pada 31 Oktober itu menuduh jaringan televisi tersebut menayangkan 2 tanggapan yang berbeda dari Harris tentang perang Israel-Hamas. Dalam sebuah pernyataan, CBS mengatakan program 60 Minutes memberikan kutipan wawancara tersebut kepada acara CBS lainnya, Face the Nation, yang menggunakan bagian yang lebih panjang dari jawabannya yang disiarkan di 60 Minutes. Namun, gugatan Trump yang meminta juri pengadilan dan ganti rugi sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat menuduh CBS telah melanggar Undang-Undang Texas yang melarang tindakan menipu dalam menjalankan bisnis. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Son-hui di Kremlin pada Senin. Pihak Moskow mengumumkan itu di tengah klaim Barat bahwa Rusia berencana mengerahkan ribuan pasukan Korea Utara ke konflik Ukraina. Choi telah berada di Rusia selama 1 pekan dan dia berjanji bahwa Korea Utara akan bersama dengan Rusia hingga kemenangannya di Ukraina.
Putin yang menandatangani sebuah kesepakatan militer dengan Pyongyang musim panas ini tidak membantah pengerahan pasukan Korea Utara ketika ditanya tentang hal itu secara terbuka bulan lalu. Pemerintah Rusia mempublikasikan sebuah video pemimpin Rusia yang menyambut menteri dari Korea Utara di auditorium Kremlin. Menurut terjemahan dalam bahasa Rusia, Choi berterima kasih kepada Putin karena menemuinya dan menyampaikan salam dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Choi pekan lalu menggelar pembicaraan dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, dan mengatakan bahwa Pyongyang bertekad untuk berada di sisi Rusia dalam apa yang dia sebut sebagai sebuah perjuangan suci di Ukraina. Perdana Menteri India Narendra Modi pada Senin mengutuk sebuah serangan yang disengaja terhadap sebuah kuil Hindu di Kanada. Serangan itu dituduhkan dilakukan oleh sejumlah aktivis Sikh ketika hubungan bilateral kedua negara yang sudah dingin jatuh ke titik yang lebih rendah. Saya mengutuk dengan keras serangan yang disengaja terhadap sebuah kuil Hindu di Kanada, kata Modi dalam sebuah pernyataan di X. Upaya yang sama mengerikannya adalah upaya pengecut untuk mengintimidasi para diplomat kita, tambah dia. Kanada adalah tempat tinggal bagi komunitas Sikh terbesar di luar India dan termasuk para aktivis bagi Khalistan, gerakan separatis pinggiran yang berupaya mendirikan negara merdeka bagi kelompok minoritas agama keluar dari wilayah India. Hubungan antara India dan Kanada terpuruk setelah Ottawa menuduh pemerintah India merancang pembunuhan warga negara Kanada berusia 45 tahun, Hardeep Singh Nijjar di Vancouver, yang merupakan seorang aktivis Khalistan. Pemerintah Swedia mengatakan pada Senin bahwa pihaknya menolak pembangunan 13 kincir angin lepas pantai di Laut Baltik setelah pihak militer negara itu mengatakan proyek tersebut dapat mengganggu kemampuan pertahanan mereka. Pendengar, di hari terakhir kampanye Senin ini, Capres Partai Republik Donald Trump dan Capres Partai Demokrat Kamala Harris sama-sama berjuang meraih suara pemilih yang masih belum bisa menentukan pilihan mereka. Lalu bagaimana situasi di lapangan? Kita akan temui langsung wartawan VOA Rifan Viastono yang berada di luar markas pemenangan Donald Trump di Florida. Pendengar, saat ini saya berada di luar kediaman mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach County, Florida, dan lokasinya tidak jauh, hanya 15 menit berkendara dari gedung serbaguna Palm Beach County Convention Center yang akan dijadikan Trump sebagai markas pemenangannya pada malam pemilu 5 November besok. Sebelum saya kesini tadi saya sempat berada di sekitar arena Convention Center tersebut dan persiapan masih terus dilakukan untuk acara besok. Dan pada saat yang sama di Washington DC, markas pemenangan Wakil Presiden Kamala Harris juga sedang dipersiapkan. Harris memilih kampus alma maternya yaitu Howard University yang secara historis merupakan kampus warga kulit hitam Amerika sebagai markas pemenangannya pada malam pemilu. Harris memilih alma maternya tersebut karena dianggap berjasa dalam membentuk karakter dan jati dirinya menjadi seperti sekarang ini. Baik Trump maupun Harris saat ini masih sibuk berkampanye untuk merangkul para pemilih yang masih belum menentukan pilihan mereka, alias disebut dengan nama undecided voters, yang jumlahnya sudah sangat sedikit. Pada hari terakhir sebelum pemilu ini, Trump berkampanye ke 4 lokasi di 3 negara bagian penentu alias battleground states, yaitu North Carolina, Pennsylvania, dan ia juga akan menutup kampanye pilpresnya di kota Grand Rapids, Michigan, pada pukul 10.30 malam, hampir tengah malam waktu Amerika Serikat, seperti pada 2 pilpres sebelumnya. Sementara Harris sendiri akan memfokuskan energinya untuk berkampanye di beberapa lokasi di negara bagian Pennsylvania. Ini adalah negara bagian dengan jumlah elektoral paling besar di antara 7 negara bagian yang masih diperebutkan oleh Harris dan Trump saat ini. Saya sempat menemui dan berbicara dengan beberapa diaspora Indonesia di Florida yang ikut memilih. Beberapa diaspora yang saya ajak bicara juga menyatakan dukungannya, ada yang mendukung Trump, ada yang mendukung Harris, maupun ada juga yang masih belum menentukan pilihan hingga saat ini. Salah satu diaspora yang saya temui yaitu Ricky Suyono mengaku antusias mengikuti Pilpres karena itu menjadi caranya untuk berkontribusi pada demokrasi Amerika. Kita emang harus vote kan, harus ikut dalam pemilu. Itu emang tanggung jawab kita. Dan apalagi kan sekarang banyak isu yang ya kepercayaannya sendiri-sendiri ya harus itu kalau nggak ikut vote kan, kalau misalnya isunya orang ini menang terus ini gini isunya kamu ini, jadi kamu nggak bisa komplain kalau
kenapa ini kayak gini? Wah, kalau kamu nggak ikutan pemilu ya sama juga gitu. Tidak seperti di Indonesia, sebagian besar pemilih di Amerika berhak memberikan suara mereka melalui pemungutan suara dini alias early voting sesuai ketentuan masing-masing negara bagian. Wapres sekaligus Capres Kamala Harris melakukan hal yang sama, sementara mantan Presiden Donald Trump dilaporkan akan memberikan suara secara langsung di TPS pada hari H, yaitu pada 5 November di Palm Beach County, Florida. Dari Palm Beach County, Florida, saya Rifan Dwi Astono. Kita kembali ke studio VOA di Washington, D.C. Pendengar, kemarin kami sudah menghadirkan profil 2 cawapres Amerika kelak. Nah, kini giliran sang calon presiden. Diawali dengan tokoh yang senantiasa menjadi magnet dan sedang berusaha comeback ke Gedung Putih. Siapa lagi jika bukan Donald Trump? The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. Saat media sudah bisa memproyeksikan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres tahun 2020, Capres petahana Donald J. Trump, Presiden ke-45 Amerika, justru menolak mengaku kalah. If you count the legal votes, Bila Anda menghitung suara legal, saya menang telak. Bila Anda juga menghitung suara ilegal, mereka mencuri kemenangan pemilu dari kita. Pada 6 Januari 2021, Trump meminta pendukungnya menghalangi ratifikasi hasil Pilpres. we fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to Jika Anda tidak berjuang keras, negara Anda akan habis. Kekerasan politik yang sebelumnya tak pernah terjadi di Amerika membuat Trump dimakzulkan untuk kedua kalinya. Russ Wittner dari New York Times mengatakan, I think what you see is somebody who Saya kira yang Anda lihat adalah seseorang yang sangat percaya pada intuisinya sendiri. Russ Wittner dan Susan Craig adalah wartawan investigatif penulis Lucky Loser, buku yang kritis mengikuti karir Trump sejak menjadi pengusaha. Craig mengatakan, he was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times and that Nilai kekayaannya $200 juta saat diwawancarai New York Times, lalu meningkat jadi $1 miliar dalam wawancara dengan 60 Minutes 1 dekade kemudian. Sebagai pengusaha, Trump ahli dalam mempromosikan diri dan meraup jutaan dolar melisensi namanya. Tapi di balik kemegahan usaha Trump, perusahaannya mengajukan pilot 6 kali. Sejumlah kasinonya rugi dan ditutup. Trump baru bangkit kembali lewat kontes reality show The Apprentice sebelumnya kembali beralih karir. You're fired. Ladies and gentlemen, I am officially running. Hadirin sekalian, saya resmi maju dalam Pilpres Amerika Serikat dan kita akan membuat negara kita hebat lagi. To make our country great again. Dengan pernyataan blak-blakan, Trump menjadi calon nasionalis yang kontroversial. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Saat Meksiko mengirim warganya ke Amerika Serikat, mereka tidak mengirim orang-orang terbaiknya. Mereka membawa narkoba, kejahatan, dan pemerkosa. Beberapa mungkin orang baik. Sebagai presiden, Trump memilih 3 hakim agung yang akhirnya ikut membatalkan pelindungan federal terhadap hak aborsi. Jelang akhir masa jabatannya, Trump diuji pandemi COVID-19. Di tengah tingginya korban jiwa akibat COVID, pemilih pada November 2020 memilih Joe Biden. Selanjutnya, Trump menghadapi sejumlah dakwaan kriminal dan menjadi mantan presiden pertama yang divonis bersalah dalam kasus kriminal. Tapi popularitasnya kian meningkat dan menguat setelah 2 kali upaya percobaan pembunuhan. Sebagai penulis buku The Art of the Comeback, Donald Trump pun kini berupaya kembali ke Gedung Putih. Demikian laporan tim VOA. Nah, sementara calon presiden dari Partai Demokrat telah mengimbangi karirnya sebagai penegak hukum dulu dengan visi yang jauh lebih maju ke depan. Tapi apakah ini cukup untuk mengantarnya menjadi presiden ke-47 Amerika? Lahir pada 1964, kisah hidup Kamala Harris berawal di pemukiman progresif di sekitar San Francisco, California. Ibunya, Shamala Gopalan, adalah imigran asal India. My mother was a brilliant 5 foot tall. Ibu saya perempuan cerdas, tingginya 150 cm, berkulit coklat dan beraksen. Ayahnya, Donald Harris, dari Jamaika. Dua-duanya bertemu saat berkuliah di Berkeley. Berkeley saat itu adalah pusat kegiatan advokasi perdamaian dan hak asasi manusia. Harris mengaku masih ingat dibawa ke demo saat masih balita. Pada tahun 1970, kedua orang tua Harris bercerai. Sejak itu, Kamala dan adiknya Maya hidup bersama ibunya.
Carol Porter adalah teman semasa kecil Kamala Harris. So they lived above the daycare center. Mereka tinggal di atas tempat penitipan anak Sheldon's Daycare, di apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Harris berkuliah di Howard University yang mayoritas mahasiswanya kulit hitam. Sebelum menjadi pengacara, ia menjadi jaksa penuntut di California sebelum maju sebagai calon jaksa agung San Francisco pada 2002. Andrea Dustil adalah aktivis yang membantu Harris menang. There had never been a woman district attorney. Belum pernah ada jaksa agung perempuan di California. Ia tidak diperhitungkan, tetapi sejak awal ada sesuatu yang istimewa darinya. Harris menang tipis dan semasa menjadi jaksa memperpanjang masa tahanan bagi pelaku kekerasan sambil mengalihkan warga yang pertama kali tertangkap atau terlibat kejahatan tanpa kekerasan ke sebuah program rehabilitasi. Pada 2010, Harris terpilih sebagai Jaksa Agung California dan antara lain aktif menggugat bank yang ditengarai terlibat praktek pinjaman menyesatkan, selain juga geng-geng kriminal. Pada 2016, Harris terpilih ke Senat Amerika Serikat dan menjadi suara vokal dalam isu imigrasi, layanan kesehatan, dan reformasi peradilan kriminal. Tapi pada Pilpres 2020, ia kalah dalam pemilihan internal Partai Demokrat meski akhirnya dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Joe Biden. Keduanya menang pemilihan presiden dan Harris menjadi wapres pertama yang seorang perempuan dan dari etnis non-kulit putih. Wapres Harris ditugasi mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat dan bernegosiasi dengan negara tetangga Amerika Serikat di Amerika Tengah. Ini membuatnya menjadi sasaran kritikan. Kathy Willman, pendukung Donald Trump, mengatakan, ia bertanggung jawab atas pengamanan perbatasan kita, dan saya bahkan tidak tahu apakah ia pernah ke sana. Hanya beberapa bulan sebelum pemilihan presiden, Harris akhirnya menggantikan Biden yang mundur dari pencalonannya kembali. Demikian laporan tim VOA.